dari TEY Finalis SMK Negeri 5 Surabaya. Kepada tim dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SMK Negeri 5 Surabaya, dan perkenalkan, nama saya Brigma Rafinsa Aska Satria dengan partner saya Muhammad Adib dari Wijaya. Dan di sini kami akan mempresentasikan eco project kami mengenai pengolahan limbah organik. Yang melatar belakangi eco project ini adalah karena SMK Negeri 5 Surabaya termasuk salah satu SMK yang luas se-Jawa Timur, dan karena luasnya itu SMK Negeri 5 Surabaya memiliki banyak sekali jenis tanaman yang ada di dalamnya. Kurang lebih ada sekitar 5.158 jenis tanaman yang setiap hari menghasilkan banyak sekali limbah organik yang berupa daun kering. Kondisi ini juga dialami oleh kota Surabaya secara umum, karena Surabaya termasuk salah satu kota dengan ruang terbuka hijau terbesar se-Indonesia, yaitu sekitar 22% dari luas area. 60% dari sampah di kota Surabaya merupakan sampah organik, dan itu perlu sebuah inovasi tentang pemanfaatan limbah organik. Nah, di sini kami telah mulai inovasi kami sejak tahun 2006, yaitu dengan berupa pembuatan pupuk padat. Di pembuatan pupuk padat ini, kami telah berhasil untuk memanfaatkan limbah daun kering sekitar sebesar 30%. Namun, kami tidak hanya berhenti di situ. Kami terus melanjutkan inovasi kami hingga pada tahun 2009 kami berhasil menciptakan sebuah pupuk cair yang dimana kami telah berhasil menaikkan persentase pemanfaatan limbah organik kami dari 30% menjadi 70%. Dan kami memiliki komitmen untuk terus berinovasi dalam peningkatan pengolahan limbah organik serta mengajak warga sekitar untuk tetap memanfaatkan pengolahan limbah organik. Ya, dan ini adalah data persentase mengenai pengolahan limbah organik yang ada di SMK Negeri 5 Surabaya. Idealnya adalah 90%, namun kami masih ada di angka 70%. Dan berdasarkan sumber dari Liputan 6, Kota Surabaya idealnya adalah 80% pemanfaatan limbah organik. Namun, Kota Surabaya masih ada di angka 50%. Next. Dan ini adalah diagram yang ada, data yang ada pada SMK Negeri 5 Surabaya. SMK Negeri 5 Surabaya idealnya harus memanfaatkan pengolahan limbah organik sampai dengan 90%. Namun, kami masih berada di angka 70%. Kemanakah 20% itu? 20% diantaranya adalah tumbuhan yang berupa daun kering, ranting, buah dan buah-buahan busuk. Lalu juga ada sisa makanan, kertas, dan kotoran hewan. Lanjut, next. Dan karena itu, kami memiliki target untuk menaikkan persentase pemanfaatan limbah organik ini dari angka 70% ke angka 90% mulai dari 15 Januari 2025, serta mengajak warga sekitar untuk tetap memanfaatkan pengolahan limbah organik ini. Next. Nah, ini adalah akar penyebab masalah mengapa 20% limbah organik belum dimanfaatkan. Faktor pertama adalah faktor manusia, yaitu di mana orang-orang masih banyak sekali yang minatnya terbatas dalam pengolahan limbah organik. Mengapa? Karena mereka masih belum tahu dampak limbah ini bagi lingkungan, dan karena belum adanya sosialisasi mengenai
dampak limbah bagi lingkungan. Lalu faktor kedua adalah faktor mesin. Kami belum memiliki mesin yang memadai. Kenapa? Karena kami belum membutuhkannya untuk suatu proyek yang memerlukan mesin. Lalu, faktor ketiga adalah faktor metode. Kami cenderung menggunakan metode tradisional yang dimana kami masih belum melakukan penelitian mengenai metode yang lebih efektif dalam pengolahan limbah organik. Lalu di faktor material, limbah daun yang terus bertambah seiring bertambahnya waktu terus menumpuk, dan kami masih belum ada inovasi mengenai pengolahan limbah yang efektif. Dan faktor terakhir adalah faktor environment, di mana customer itu masih belum memiliki minat yang tinggi untuk, dan calon konsumen tidak tertarik karena variasi produk dan kemasan kurang menarik. Dan ini adalah jawaban dari semua itu. Jadi yang pertama adalah variasi produk dan tanaman kurang menarik. Lalu yang kedua adalah karena belum ada produk baru. Jawaban atas itu adalah kami telah menambah variasi produk baru, yaitu berupa pupuk granula, dan kami telah modifikasi desain kemasannya. Lalu untuk yang ketiga, di mana orang-orang yang kurang sosialisasi, kami akan terus gencar melakukan sosialisasi baik di internal maupun eksternal sekolah. Dan yang terakhir, mengenai penelitian yang belum dilakukan, kami akan terus melakukan penelitian terkait bahan bakar mesin granulasi yang ramah lingkungan. Dan untuk yang lebih detailnya lagi soal pupuk granula ini akan dijelaskan oleh partner saya, Muhammad Adep. Silakan Mas Adep, next. Ini adalah ide inovasi kami, yaitu kami akan membuat pupuk granul dari daun kering dengan menggunakan biogas sebagai bahan bakar dari sisi mesinnya ini. Oke, untuk urutannya, yang pertama daun-daun kering ini kita kumpulkan dari SMK Negeri 5 Surabaya dan sekitarnya. Kemudian, daun-daun kering ini akan kami fermentasi di kotak kompos. Fermentasi setiap hari dikumpulkan, kemudian ditambahkan air serta molase untuk menuju proses fermentasi ini sampai jadi pupuk kompos. Nah, setelah jadi pupuk kompos, akhirnya dipakai. Oke. Setelah jadi pupuk kompos dan setelah dipanen, akhirnya kita akan lakukan proses granulasi, di mana pupuk kompos ini yang tadinya bentuknya seperti tanah akan kami ubah menjadi bentuk seperti butiran-butiran, dan ini menggunakan mesin granulator, yang dimana mesin granulator kami menggunakan bahan bakar biogas. Nah, bahan bakar biogas ini sumbernya berasal dari enceng gondok, air, serta feses sapi yang difermentasi. Oke, setelah difermentasi selama kurang lebih 1 minggu, biogas ini digunakan untuk bahan bakar mesin granulatornya ini. Oke, setelah semua proses ada, setelah pupuk komposnya ada, setelah biogasnya ada, kita mulai proses granulasi. Yang pertama, Yang pertama, pupuk-pupuk kompos ini kami masukkan ke dalam mesin granulator. Nah, kemudian sebelum diputar, kami semprotkan dengan menggunakan campuran molase, terigu, serta air. Nah, setelah kita semprotkan, maka mesin ini berputar. Yang kembali lagi, bahan bakarnya kita menggunakan biogas. Setelah berputar selama kurang lebih 1 jam, pupuk kompos ini sekarang telah berubah menjadi pupuk granul yang bentuknya bulat-bulat. Oke, setelah itu kita jemur, kemudian kita kemas menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yaitu karung. Oke, lanjut. Ini adalah rangkaian dari inovasi kami yang lebih detail, yaitu daun keringnya dari mana? Daun keringnya dari Taman SMK Negeri 5 Surabaya dan sekitarnya. Nah, setelah itu enceng gondoknya kita ambil dari Sungai Manyar. Jadi kita juga memanfaatkan limbah yang ada di luar sekolah, bukan hanya di dalam sekolah saja. Setelah itu feses sapinya dari mana untuk biogasnya? Dari peternakan sapi yang ada di sekitar SMK Negeri 5 Surabaya. Nah, daun-daun kering bahan-bahan ini kemudian dikumpulkan, kemudian kembali lagi ke proses yang tadi, yaitu diolah. Untuk daun keringnya ini menjadi pupuk granul, sementara feses sapi dan enceng gondoknya dijadikan untuk biogas.
Oke, lanjut. Ini adalah stakeholder yang terlibat. Di situ tulisannya paling kanan kok nggak kelihatan, itu tulisannya stakeholder. Oke, lanjut. Yang pertama ini dari DLH. DLH ini ngapain sih? DLH ini tugasnya membawa limbah-limbah eceng gondok dari Sungai Manyar itu ke sekolah kita. Kemudian warga SMK Negeri 5 Surabaya ini melakukan pengolahan terhadap daun-daun keringnya yang ada di sini dikumpulkan untuk dijadikan dikumpulkan ke kotak kompos. Setelah itu fase sapinya kita ambil dari peternakan sapi Ibu Jasmine yang ada di sekitar sekolah kita, yaitu ada di area Mulyorejo. Nah, setelah itu bahan-bahan tersebut diolah, kemudian dijadikanlah sebuah inovasi kami. Oke, lanjut. Sumber dayanya kita menggunakan alat penyapu tanaman, penampungan sampah, alat pembuangan sampah, kemudian yang pastinya untuk memproses, untuk membawa bahan-bahan tersebut kami juga menggunakan alat angkut. Oke, setelah itu proses produksinya itu di situ alat potong daun dan eceng gondok, setelah itu kita fermentasi untuk biogas maupun untuk daunnya, kemudian mesin granulator yang tadi bahan bakarnya kita pakai biogas loh. Setelah itu kita outputnya apa? Kita saluran penjualan. Setelah itu customer siapa? Kita dapat nomor kontak penjualan untuk customer. Setelah itu kita dapat alat mencatat penjualan dan pembayaran. Oke, lanjut. Oke. Ini adalah rencana aktivitas inovasi kami. Lanjut. Oke. Dan ini adalah progres kami sejauh ini, yaitu kami sudah konsultasi bersama para ahli, yang pertama ahli mengenai biogas, Bapak Supriyanto dari ITS. Setelah itu kami sudah trial error pembuatan produk, yang pastinya produk ini adalah produk biogas. Kami sudah uji coba berkali-kali, namun ternyata takarannya masih belum tepat, kurang tepat. Kemudian kami banyak melakukan sosialisasi kepada eksternal maupun internal. Setelah itu kami sudah mengumpulkan bahan, setelah itu kami sudah melakukan pembelian mesin, setelah itu kami melakukan proses kepelahan proses uji coba. Oke, yang merah itu adalah rencana kegiatan yang akan kami laksanakan pada bulan Desember serta Januari, yaitu lebih ke penjualan serta distribusi kepada customer. Oke, lanjut. Please. Ini adalah evaluasi proyek kami, evaluasi proses kami yang tadi tabelnya sudah ada di video sebelumnya, di slide sebelumnya. Konsultasi bersama Bapak Supriyanto paling atas, kemudian sosialisasi eksternal, kemudian sosialisasi internal kepada warga SMK Negeri 5 Surabaya, eksternal. Kemudian November kami lebih ke fokus untuk eco project kami, penggunaan bahan, pembuatan biogas, terus kemudian mesin dan modifikasi mesin. Oke, lanjut. Ini adalah evaluasi hasil kami, yaitu kita sudah mengambil 9 kg eceng gondok dari Sungai Manyar, lebih tepatnya di Sungai Manyar Tirtoyoso. Setelah itu kita sudah ambil 9 kg untuk fase sapi untuk uji coba pembuatan biogas. Eceng gondok dan fase sapi ini kita gunakan untuk uji coba pembuatan biogas. Nah, untuk di sekolah sendiri kami sudah ambil kira-kira 20 kg daun kering untuk dijadikan pupuk kompos. Sebelum nantinya akan kami jadikan pupuk granul. Nah, biogasnya ini buat apa sih? Biogasnya ini untuk bahan bakar mesin granulatornya ini. Kenapa bisa? Yang pertama, mesin itu sebenarnya mesin penggeraknya itu menggunakan bahan bakar bensin. Namun kami pasang konverter sehingga mesin itu bisa menggunakan bahan bakar dari gas, terutama biogas. Lanjut. Oke. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Brikma dan Adi untuk presentasinya yang sangat inspiratif.